Salam Pancasila dan salam penegakan hukum untuk seluruh sahabat Rumah Pancasila dimanapun Anda berada. Selalu sehat di dalam Rumah Indonesia. Ada hal menarik yang perlu kita diskusikan dan menjadi pencermatan kita di dalam penegakan hukum. Hari ini di dalam putusan pra-peradilan nomor 3/P.Pra/2021 PN Semarang. Baru diputus hari ini, putusannya cukup menarik karena diduga ada semacam manipulasi hukum. Ada dugaan pula penyelundupan hukum di dalam putusan pra-peradilan ini. Hal ini dimulai dengan penetapan klien yang kami tangani di Rumah Pancasila dan kantor hukum saya, di mana klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan juga Kakanwil Bea dan Cukai, sehingga kami melakukan gugatan kepada Kementerian Keuangan, CQ, Dirjen Bea dan Cukai. CQ-nya adalah kantor wilayah Jawa Tengah, khususnya Kanwil. Kemudian Anda juga bisa melihat di sini, ini adalah surat SPDP yang mengeluarkan adalah Kementerian Keuangan. Kemudian di bawahnya ada Dirjen Bea dan Cukai, dan juga ada Kanwil, sama dengan surat panggilan untuk diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Uniknya adalah ketika sidang dimulai, kemudian dari pihaknya termohon atau Bea dan Cukai hanya hadir tanpa surat kuasa, diperintahkan menunda sidang, setelah itu mereka tidak hadir sama sekali di dalam seluruh pemeriksaan. Dan semua bukti-bukti yang disampaikan oleh kami semuanya terpenuhi. Yang menariknya adalah di dalam amar putusannya yang sangat singkat ini, Hakim Tunggal pra-peradilan itu menyampaikan bahwa kantor Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai, termasuk dirjennya, itu adalah bukan penyidik. Sehingga gugatan ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena oleh Hakim Tunggal ini mengatakan bahwa permohonan pra-peradilan tersebut tidak melibatkan penyidik. Tanpa menyebutkan penyidik yang dimaksud siapa. Padahal yang menetapkan tersangka itu adalah dari Dirjen Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan. Saya selama berpraktek hukum sudah melakukan gugatan pra-peradilan untuk Bea dan Cukai itu lebih dari 5 kali dan semuanya dikabulkan. Mereka itu adalah penyidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi menariknya adalah ada dugaan di sini manipulasi hukum atau ada dugaan penyelundupan hukum, sehingga hakim itu mengatakan bahwa Kementerian Keuangan, Dirjen Bea dan Cukai, serta Kanwil Bea dan Cukai itu adalah aparatur pemerintahan umum yang tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Padahal yang menetapkan tersangka mereka. Oleh karena itu gugatan terhadap Kementerian Keuangan, Kanwil Bea dan Cukai, dan Dirjen itu dinyatakan tidak dapat diterima. Karena sekalipun pra-peradilan itu berdasarkan aturan perundang-undangan, tidak ada upaya hukum lain, tetapi kita punya 2 kali kasus di mana ketika terjadi manipulasi hukum atau diduga ada penyelundupan hukum, maka melalui peninjauan kembali itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Karena dugaan-dugaan tersebut, maka kami dari tim hukumnya Rumah Pancasila dan kantor hukum saya akan mengajukan PK. Sekaligus kami juga melaporkan hakim yang bersangkutan ini kepada Bawas Mahkamah Agung karena diduga memanipulasi hukum, diduga menyelundupkan hukum. Dengan sengaja tidak memeriksa seluruh alat bukti, tetapi hanya memberikan pertimbangan bahwa Kementerian Keuangan, Dirjen Bea dan Cukai, kemudian Kanwil Bea dan Cukai adalah bukan penyidik. Mereka adalah aparatur pemerintahan umum sehingga tidak dapat untuk membatalkan penetapan tersangka dan SPDP yang mereka mengeluarkan tidak sah. Padahal penetapan tersangka dilakukan oleh mereka dan SPDP adalah oleh mereka. Semoga menjadi ruang diskusi bagi kita semua di dalam penegakan hukum di Rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sadar-sadarlah, penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan